Sari berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin putih yang sederhana. Senyum tipis mengembang di bibirnya, tapi matanya menyimpan bekas air mata yang tak bisa dibendung sejak pagi. Hari ini seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya. Namun kenyataan yang diterimanya terasa jauh berbeda. Sejak pagi, suara tawa dan bisik-bisik sinis mengelilinginya seperti badai. Rekan-rekannya di kepolisian, yang dulu dianggap sahabat, kini berubah menjadi sumber hinaan yang kejam. Hari ini Sari menikah dengan tukang becak? Bisa dipercaya? Ujar seorang polwan dengan suara keras, membuat beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Ada yang menunjuk Aldo, pria sederhana yang berdiri di samping Sari mengenakan baju lusuh dan kaos sederhana. Aldo adalah tukang becak yang biasa mengayuh becaknya di sekitar pasar. Penampilannya jauh dari kesan mewah atau berwibawa, bahkan tampak lusuh dan kotor di mata banyak orang. Sari berusaha menahan tangis. Ia tahu pilihannya tidak mudah diterima, tapi hatinya telah memutuskan. Aldo bukan hanya tukang becak biasa. Di balik kesederhanaan itu, ada ketulusan dan kejujuran yang tak dimiliki banyak orang. Aku memilih hati, bukan status. Bisik Sari dalam hati sambil menggenggam tangan Aldo lebih erat. Pernikahan yang mestinya dirayakan dengan sukacita berubah menjadi panggung hinaan. Beberapa rekan kerja bahkan mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Santai saja, nanti kalau Aldo sakit, Sari bisa ikut dorong becak. Celetuk salah seorang pria dengan nada mengejek. Tawa mengejek kembali pecah. Sari menunduk dalam, mencoba mengabaikan hinaan itu. Namun, Aldo berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke depan, tak gentar oleh ejekan. Ia sudah siap menghadapi semua ini. Aku menikah dengan Sari bukan untuk membuatnya malu, tapi karena aku yakin kami bisa melewati semua ini bersama. Ucap Aldo dalam hati, meski bibirnya tak mengeluarkan sepatah kata pun. Di tengah tekanan dan hinaan, Sari mengingat kembali saat ia pertama kali bertemu Aldo. Wajah sederhana pria itu, senyum hangat yang tulus, dan kesederhanaannya yang membawa ketenangan dalam hatinya. Ia tak peduli apa kata orang lain. Yang penting adalah kebahagiaan dan kejujuran dalam rumah tangganya kelak. Pesta pernikahan yang diadakan secara sederhana di halaman rumah keluarga, dengan dekorasi seadanya dan tamu yang hadir pun sebagian besar dari keluarga dekat dan beberapa teman. Kendati sederhana, ada kekuatan yang besar di balik pilihan Sari dan Aldo. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak memandang status sosial dan latar belakang. Sari mengingat ucapan terakhir dari ibunya sebelum pernikahan. Nak, jalan hidupmu mungkin tak mudah, tapi ingatlah, kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus. Jangan biarkan kata-kata orang menghalangimu. Kata-kata ibunya menjadi pegangan Sari saat menghadapi segala rintangan ke depan. Keesokan harinya, Sari kembali ke tempat kerjanya di kantor kepolisian dengan perasaan campur aduk. Pandangan sinis dan bisik-bisik menghiasi setiap langkahnya. Beberapa rekan kerja yang semula ramah kini menghindarinya. Beberapa bahkan menyindir di belakangnya. Polwan cantik yang sekarang jadi istri tukang becak. Nasib karirnya gimana ya? Namun Sari tetap tegar. Ia sadar bahwa jalan yang dipilih tak akan mudah. Tapi ia yakin Aldo adalah pria yang akan selalu berdiri di sisinya, apapun kondisi yang mereka hadapi. Dalam hati, ia bertekad membuktikan bahwa cinta dan kejujuran mereka lebih kuat dari hinaan yang datang. Sementara itu, Aldo menjalani harinya seperti biasa, mendorong becak melintasi jalanan kota dengan sabar. Ia tahu bahwa perjalanannya tak hanya sekedar mengantar penumpang, tapi juga membawa misi yang lebih besar. Dalam kesederhanaan itu tersimpan tekad yang kuat untuk melindungi Sari dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik seragam yang dikenakan oleh teman-teman Sari. Hari demi hari, hinaan terus datang, namun tidak pernah membuat Sari menyerah. Ia semakin kuat, belajar untuk tidak membiarkan kata-kata negatif merenggut kebahagiaan hatinya. Aldo pun tak pernah lelah mendukung istrinya. Meski tubuhnya lelah, matanya selalu memancarkan semangat. Hari-hari di kantor semakin menegangkan ketika Sari mulai mendengar bisik-bisik tentang adanya praktek korupsi yang melibatkan beberapa rekannya. Hatinya bergetar. Ia tahu ini bisa menjadi ujian lain di hidupnya. Aldo turut merasakan hal yang sama. Dari balik seragam tukang becaknya,
ia mulai menyusun langkah untuk membantu Sari menghadapi kenyataan pahit tersebut. Malam harinya, di rumah kecil mereka, Sari dan Aldo duduk berdua dalam keheningan. Aku tahu ini berat, tapi aku berjanji, kita akan lalui semua ini bersama, kata Aldo dengan suara lembut. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku percaya padamu, Aldo. Kita harus kuat. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa bagi Sari, poluan muda yang masih bersemangat mengabdikan diri di kantor kepolisian. Namun, ada sesuatu yang berbeda ketika ia melangkah masuk ke ruang kerjanya. Suasana di kantor tampak lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik dan tatapan waspada dari rekan-rekannya berkeliling, seolah ada sesuatu yang berat sedang menghantui semua orang. Sari duduk di mejanya, mencoba mengabaikan perasaan risau yang merayapi hatinya. Tiba-tiba, seorang staf datang menghampiri dengan membawa sebuah amplop coklat yang tampak sudah agak usang. Bu Sari, ini ada laporan keluhan yang masuk dari masyarakat, katanya sambil menyerahkan amplop tersebut. Rasa penasaran muncul dalam diri Sari saat membuka amplop itu. Laporan itu berisi keluhan tentang praktik pungutan liar atau pungli yang terjadi di lingkungan kantor polisi tempat ia bertugas. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan dengan adil dan jujur ternyata sering dirugikan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang meminta uang di luar prosedur resmi. Sari membaca dengan seksama isi laporan itu satu persatu. Ada yang mengeluhkan pungli dalam pembuatan surat izin mengemudi, SIM, tanda nomor kendaraan bermotor, TNKB, hingga tilang yang seharusnya menjadi tugas yang jelas dan transparan. Laporan itu bahkan mencantumkan waktu, tempat, dan nama-nama orang yang diduga terlibat. Mata Sari terbuka lebar ketika melihat nama beberapa rekan kerjanya muncul dalam laporan tersebut. Ia mengenal mereka sebagai polisi yang selama ini terlihat biasa-biasa saja. Bahkan ada yang kerap kali tersenyum ramah menyapanya di koridor. Realitas itu bagai tamparan keras yang membuatnya sulit percaya. Kok bisa begini? Gumam Sari dalam hati. Ia merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin menjaga nama baik instansi dan rekan-rekannya, tetapi di sisi lain, kebenaran harus diungkap agar keadilan dapat ditegakkan. Hari-hari berikutnya, Sari mulai menyelidiki lebih jauh. Ia memeriksa arsip laporan-laporan pengaduan yang masuk ke kantor tanpa diketahui oleh banyak orang. Ada pola yang mulai terlihat. Pungli terjadi secara sistematis, melibatkan beberapa pejabat dan petugas polisi yang memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi. Sari sadar betul, tugas ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut moral dan integritas kepolisian. Ia juga tahu risikonya besar. Menentang oknum-oknum berkuasa yang sudah nyaman dengan zona nyamannya bukanlah hal mudah. Namun, Sari punya tekad bulat untuk bertindak demi kebaikan bersama. Ketika ia mulai mendiskusikan temuan ini secara hati-hati dengan beberapa orang yang dianggap dipercaya, ia mulai mendapat tekanan halus yang tak menyenangkan. Beberapa orang mulai menghindarinya. Bahkan ada bisikan-bisikan bahwa ia sebaiknya tidak mencampuri urusan itu. Tapi Sari tidak gentar. Sementara itu, Aldo yang menjalani kesederhanaannya sebagai tukang becak diam-diam ikut memperhatikan perkembangan ini. Ia tahu bahwa istri yang dicintainya tengah menghadapi badai yang tidak kecil. Dari balik becaknya yang tua, Aldo mulai mengumpulkan informasi melalui cara-cara sederhana namun cerdas, seperti mendengarkan pembicaraan yang mencurigakan dan mencatat kejanggalan di sekitar tempat tugas Sari. Suatu hari, saat mengantarkan seorang penumpang yang misterius ke sebuah warung kopi kecil, Aldo menerima petunjuk penting bahwa ada mata-mata di balik seragam polisi. Penumpang itu mengisyaratkan bahwa ada jaringan besar yang terlibat dalam praktik pungli dan suap yang membusuk di dalam institusi kepolisian. Malam harinya, Sari dan Aldo duduk bersama di rumah sederhana mereka. Mereka berbagi informasi dan mulai merangkai bukti demi bukti yang akan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka tahu apa yang mereka hadapi bukanlah perkara mudah, tapi bersama mereka siap menghadapi risiko. Laporan misterius yang diterima Sari bukan hanya menjadi awal dari perjuangan panjang mereka, tapi juga menjadi titik balik yang menggugah keberanian untuk membongkar praktik kotor yang merusak nama baik kepolisian dan melukai kepercayaan masyarakat. Sari semakin mantap untuk melangkah maju, meski ia tahu bahwa perjalanan ini akan menguji segala kekuatan dan prinsip yang dimilikinya.
Dalam dunia yang keras dan penuh intrik, ia dan Aldo bersumpah akan terus menggapai kebenaran tanpa mengenal lelah. Setiap hari, Aldo menjalani rutinitasnya dengan sederhana. Ia mengayuh becak tua yang sudah usang di seputaran pasar dan jalanan kota. Tampak biasa saja bagi orang awam, namun di balik itu tersimpan rahasia yang belum diketahui banyak orang. Becak tua itu bukan sekadar alat mencari nafkah, tapi menjadi kendaraan utama untuk menjalankan misi penting yang tidak bisa diketahui sembarang orang. Suatu pagi, ketika hujan rintik masih membasahi halaman rumah kontrakan kecil mereka, Aldo bersiap keluar dengan becaknya. Ia mengenakan kaos lusuh dan topi usang. Tampak betul seperti tukang becak biasa agar tidak menarik perhatian. Namun matanya penuh perhatian, mencermati setiap sudut sekitar tempat tinggalnya. Aldo tahu hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Tak lama kemudian, Aldo mulai mengayuh becaknya menyusuri jalanan yang mulai ramai. Ia menerima penumpang pertama hari itu, seorang ibu tua yang memakai kerudung lusuh. Wanita itu tampak lelah. Suaranya lirih ketika meminta diantar ke Jalan Pahlawan. Sepanjang perjalanan, Aldo tetap waspada. Matanya sesekali menatap kaca spion kecil yang terpasang di becaknya, memastikan tak ada yang mengikuti secara mencurigakan. Sesampainya di tujuannya, ibu tua itu memberikan uang 2 kali lipat dari tarif biasa. Aldo merasa ada makna tersembunyi dari sikap dan kata-kata wanita itu, terutama ketika ia menyebut salam kepada ayah Aldo, Jenderal Pramana. Aldo terkejut namun tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia terbiasa dengan kode rahasia semacam itu sebagai bagian dari tugasnya. Hari berlalu dengan penumpang-penumpang yang berbeda. Ada yang tampak biasa, tapi ada juga yang membawa pesan penting. Suatu ketika, Aldo mendapatkan seorang pria muda yang mengajak bicara secara rahasia. Pria itu menyerahkan amplop kecil berisi dokumen penting dan mengingatkan agar Aldo berhati-hati, karena banyak mata yang memperhatikan gerak-geriknya. Aldo tahu itu adalah bagian dari pengiriman informasi intelijen. Becaknya menjadi pusat komunikasi bergerak, yang memungkinkan Aldo menerima dan mengirimkan pesan tanpa dicurigai. Dalam kesendirian dan kesederhanaannya, Aldo menjalankan pekerjaan berat yang penuh risiko, merangkap sebagai tukang becak juga sebagai mata-mata. Selain mengantar penumpang, Aldo diam-diam mengamati aktivitas di sekitar kantor polisi tempat Sari bekerja. Dari balik becaknya, ia mencatat siapa saja yang datang dan pergi, siapa yang menerima amplop rahasia dari orang proyek jalan atau warga yang ingin menyogok. Semua gerak-gerik itu ia rekam dengan alat kecil yang tersembunyi dalam becaknya. Suatu sore, ketika sedang menyusuri lorong belakang kantor polisi, Aldo melihat seorang petugas perempuan, Adelia, menerima amplop coklat dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya. Adegan itu membuat Aldo semakin yakin ada jaringan pungli yang sistematis dan melibatkan banyak orang di dalam. Setiap langkah yang diambil Aldo adalah perjuangan melawan kegelapan dan ketidakadilan. Meskipun ia hanya seorang laki-laki sederhana yang dikenal sebagai tukang becak, jiwanya besar dan berani menantang korupsi yang membusuk di sekitar mereka. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, Aldo merencanakan strategi baru bersama Sari, menyesuaikan langkah untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar kebenaran tidak lagi tersembunyi. Di tengah risiko yang membayang, Aldo tetap rendah hati. Ia ingat kata-kata ibunya, yang selalu mengajarkan tentang kejujuran dan ketulusan hati. Ia percaya, tak peduli bagaimana status seseorang di mata masyarakat, hanya dengan kesungguhan dan keberanianlah kebenaran bisa ditegakkan. Kisah Aldo dan becak tuanya pun menjadi sesuatu yang penuh teka-teki bagi mereka yang mengenalnya. Bagi yang melihat dari luar, ia hanyalah tukang becak biasa. Namun bagi Sari dan pendukung perjuangan mereka, Aldo adalah pahlawan yang tak terlihat, yang setiap hari berjuang dalam senyap demi janji akan keadilan dan perubahan. Suasana di kantor kepolisian tempat Sari bertugas semakin mencekam setelah laporan-laporan masyarakat tentang praktik pungutan liar mulai tersebar luas. Sari sering memperhatikan tingkah laku rekan kerjanya yang sebelumnya terlihat biasa, kini mulai berubah. Ada yang terlihat cemas, menatap sekeliling dengan waspada, dan ada yang tiba-tiba menghindari tatapannya. Kesadaran bahwa ada yang menyelidiki mulai menyebar bak angin kencang yang meraup debu kotor di jalanan. Sebagai polisi muda yang berintegritas,
Sari mulai melihat bahwa tidak semua orang di balik seragam yang dikenakan memiliki niat yang sama. Di balik wajah-wajah berseragam itu, ada yang memainkan permainan licik dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ada mata-mata dalam tubuh polisi, yang membuat kepercayaan antar rekan semakin menipis. Sari sendiri mulai mendapat perlakuan berbeda, terutama setelah ia membuka obrolan tentang laporan pungli yang diterimanya. Beberapa dari rekan kerja yang biasa bersikap hangat kini menunjukkan sikap dingin. Bahkan ada yang terang-terangan memberi peringatan supaya tidak terlalu mencampuri urusan tersebut. Tapi bagi Sari, ini bukan lagi masalah pilihan melainkan panggilan hati untuk bertindak. Aldo, di balik sederhana menjadi tukang becak, turut memainkan perannya sebagai mata-mata di lapangan. Dari balik topi lusuh dan becak tua, ia menggunakan indera dan kecerdikannya untuk memantau gerak-gerik para polisi yang terlibat pungli dan korupsi. Alat-alat kecil tersembunyi di becaknya membantu merekam percakapan rahasia dan aktivitas mencurigakan yang sulit dilacak. Dalam sebuah momen penting, Aldo menangkap adegan ketika salah satu polisi wanita yang pernah menjadi teman dekat Sari, Adelia, menerima amplop coklat secara diam-diam di ruang istirahat kantor. Penerimaan amplop yang diikuti dengan bisikan-bisikan mencari tempat tersembunyi itu membuka mata Aldo dan Sari tentang betapa dalam dan sistematisnya jaringan pungli yang ada. Peran Aldo sebagai mata-mata bukan tanpa risiko. Ia harus berputar-putar dengan kewaspadaan tinggi untuk menghindari kecurigaan dari para pelaku pungli. Di kala senja, ia terkadang merasa beban yang diembannya sangat berat. Namun, kekuatan cinta kepada Sari dan tekad untuk membersihkan nama baik kepolisian memberikan semangat baru. Di sisi lain, Sari mulai berani mempertanyakan dan mengumpulkan bukti lebih banyak dengan risiko dikucilkan ataupun diancam. Ia menyadari bahwa di dalam institusi yang besar, kejahatan tidak selalu terlihat oleh publik dan tak jarang dilindungi oleh lingkaran kekuasaan. Namun, ia tidak akan tinggal diam. Diskusi rahasia dengan beberapa rekan yang juga memiliki hati nurani menjadi saat-saat penting. Mereka saling berbagi informasi dan strategi, merancang langkah untuk mengungkap skandal pungli dari tingkat bawah hingga yang paling atas. Meskipun jumlah mereka kecil, semangat untuk perubahan sangat besar. Satu demi satu jejak kecurangan mulai muncul ke permukaan. Ada yang mengatur sistem pembayaran tidak resmi untuk pengurusan SIM, lalu lintas, hingga proyek-proyek pemerintah yang melibatkan aparat. Sari dan Aldo menyadari bahwa menghadapi masalah ini tidak hanya soal melindungi diri, tapi tentang menjaga kepercayaan masyarakat yang mulai pudar. Sari menulis laporan dan dokumentasi secara rahasia, menggunakan metode yang dipelajarinya selama pelatihan. Ia harus sembunyi-sembunyi mengamati dan mengumpulkan rekaman suara serta dokumen, yang sangat krusial untuk dijadikan bukti saat nanti waktunya mengumumkan kebenaran. Perlahan cerita ini menggambarkan kekecewaan Sari terhadap sistem yang selama ini dipercaya. Ia masih ingat saat pertama masuk kepolisian, bermimpi menjadi pelindung dan pelayan masyarakat, bukan bagian dari masalah. Tapi sekarang, kegelisahan mendalam menghampiri karena ia tahu kerasnya hukum dan moralitas harus diperjuangkan bahkan jika harus melawan saudara sendiri. Aldo, di luar tugas sebagai tukang becak, terus menjadi penghubung penting dalam jaringan rahasia yang mendukung misi Sari. Informasi dan bukti yang diperolehnya disalurkan langsung ke Pusat Pengawasan Internal Polisi, yang kini mulai bergerak menindaklanjuti investigasi. Kehadiran mata-mata di balik seragam ini menjadi simbol bahwa kebenaran tak pernah tidur. Dalam setiap kesetiaan yang teruji, ada keberanian yang tumbuh untuk menyingkap sisi gelap, sekaligus menyerukan harapan akan reformasi yang nyata dalam tubuh kepolisian. Bab 4 ini berakhir dengan gambaran jelas tentang rumitnya memerangi korupsi di lingkungan yang penuh intrik dan bahaya. Namun, di tengah gelapnya dunia itu, keberanian Sari dan Aldo yang terus membara menjadi titik terang bagi perubahan yang dinanti. Pagi itu, Sari menerima sebuah kejutan yang sekaligus membuat jantungnya berdegup kencang. Saat membersihkan loker di ruang ganti wanita, matanya tertuju pada sebuah benda kecil yang tergeletak di sudut laci terbuka. Sebuah flash disk berukuran kecil dengan label putih polos terpampang di sana, seolah menunggu untuk ditemukan. Rasa penasaran dan sedikit takut bercampur dalam dada Sari saat mengangkat benda itu dengan tangan gemetar. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati sebelum memasukkan flash disk itu ke dalam saku seragamnya. Rasa was-was menyelinap,
karena ia tahu bahwa benda ini bisa menjadi kunci untuk membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi di dalam lingkup kerjanya. Sari segera memilih untuk membawa pulang dan menunggu Aldo pulang agar mereka bisa membuka isi flash disk bersama. Saat malam tiba dan Aldo sudah pulang, Sari memutuskan membuka flash disk itu dengan hati-hati di laptop tua yang mereka miliki. Lampu meja menyala lembut menerangi ruangan kecil yang sederhana. Dengan perlahan, ia membuka isi folder yang ternyata berlabel seperti tanggal dan lokasi, menunjukkan rekaman aktivitas di ruang istirahat kantor polisi. Video pertama yang diputar memperlihatkan rekaman dari kamera tersembunyi di ruang istirahat. Terlihat dua petugas pria santai duduk sambil merokok dan minum kopi. Suara percakapan mereka terdengar jelas, membahas waktu dan tempat transaksi uang dari proyek jalan yang harus diserahkan kepada seorang bernama Bu Novi, yang kemudian membagi uang tersebut kepada Kasat. Sari membeku saat mendengar nama-nama yang sangat dikenalnya. Bahkan beberapa adalah teman dekatnya. Video-video berikutnya menunjukkan Polwan menerima amplop berisi uang dari berbagai proyek, dengan pembicaraan ringan namun penuh konspirasi tentang pembagian hasil dan siapa yang sedang diawasi. Salah satu rekaman menyertakan nama Adelia, teman dekat Sari yang kini terlihat dalam posisi yang sangat mengejutkan. Perasaan kecewa dan kaget menyergap Sari. Betapa pengkhianatan datang dari lingkaran terdekat terasa lebih menyakitkan. Aldo duduk di samping Sari dengan ekspresi serius. Tangannya meremas erat tangan istrinya sebagai bentuk dukungan. Ini bukti yang kuat. Sari, kita harus pakai ini dengan hati-hati, ucap Aldo pelan. Ia tahu bahwa mengungkap rekaman ini ke publik atau atasan bisa membalikan nasib mereka sekaligus membuat musuh yang bersembunyi semakin berbahaya. Berikutnya, mereka melihat cuplikan lain yang memperlihatkan aktivitas di luar kantor, yaitu seseorang yang secara diam-diam memasukkan amplop coklat ke tangan seorang pria di parkiran belakang. Sari dan Aldo mulai merangkai semua petunjuk ini menjadi satu rangkaian yang utuh dan sistematis. Meski hati mereka penuh ketakutan, mereka berdua tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membersihkan instansi yang mereka cintai dari praktik kotor yang telah merusak kepercayaan masyarakat. Aldo menyarankan agar mereka segera mengamankan semua data dalam penyimpanan ganda dan mulai mencari rekan-rekan yang dapat dipercaya untuk membantu proses penyelidikan. Sari mengingat bagaimana awalnya istrinya merasa dipermalukan dan dihina karena menikah dengan Aldo. Kini, ia mulai merasakan bahwa pria sederhana itu memiliki jiwa besar dan keberanian yang luar biasa. Keberadaan rekaman rahasia ini adalah hadiah dari perjuangan Aldo yang selama ini diam-diam mengumpulkan bukti di balik seragam lusuhnya. Ketegangan meningkat ketika mereka mulai mendapatkan sinyal bahwa ada yang mulai curiga dengan keberadaan flash disk dan rekaman tersebut. Pesan misterius yang masuk ke ponsel Sari berisi peringatan agar ia berhati-hati dan tidak percaya kepada siapapun, karena mata-mata tengah mengintai dari dalam. Pesan itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi tekadnya malah semakin kuat. Malam demi malam, Sari dan Aldo menganalisis setiap rekaman, memeriksa nama-nama yang disebut, dan mengembangkan strategi untuk mengungkap jaringan pungli dan korupsi ini. Mereka tahu bahwa jalan mereka tidak mudah dan penuh bahaya. Namun semangat untuk menegakkan keadilan menjadi api yang membakar setiap keraguan. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin kuat pula intimidasi dan ancaman yang datang dari balik bayang-bayang. Banyak kekuatan gelap yang berusaha menyembunyikan rahasia mereka, menjadikan setiap langkah Sari dan Aldo sebagai tarian berbahaya di atas tali tipis antara kebenaran dan bahaya. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika Sari terpukul sekaligus bangga saat melihat rekaman yang memperlihatkan Aldo dengan becaknya. Diam-diam merekam bukti dan mengirimkan data kepada tim pengawasan internal. Suaranya yang tenang dan gerak-geriknya yang hati-hati menjadi pengingat bagi Sari bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya seorang, tetapi perjuangan bersama, antara dua jiwa yang bersatu dalam kebenaran. Hingga akhirnya, mereka berdua menyadari bahwa ini baru permulaan dari misi yang jauh lebih besar. Flash disk itu adalah pintu gerbang menuju pengungkapan besar-besaran yang akan mengguncang institusi kepolisian, menyingkap tabir kebusukan yang terselubung rapat dan menuntut perubahan yang nyata. Keberhasilan Sari dan Aldo mengumpulkan bukti dari flash disk membuat mereka semakin berani melangkah ke tahap berikutnya, melakukan penyergapan. Bagaimanapun, kebenaran harus diungkap secara terang-terangan agar para pelaku tidak lagi terus bersembunyi di balik seragam polisi dan sistem yang mereka gunakan untuk menutupi tindak kejahatan mereka.
Rencana penyergapan dirancang dengan cermat oleh Sari dan Aldo, didukung oleh beberapa rekan yang masih bisa dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Mereka memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menangkap para pelaku tengah menerima uang suap atau amplop rahasia secara langsung. Semangat membara mengiringi setiap langkah mereka demi membersihkan institusi dari praktik korupsi yang sudah mengakar. Namun, tentu saja, musuh mereka tidak tinggal diam. Jaringan pungli yang terorganisir baik itu mempunyai cara tersendiri untuk mengantisipasi penyergapan. Informasi bocor jauh sebelum rencana itu direalisasikan. Di hari dan waktu yang telah ditentukan, saat Sari, Aldo, dan tim kecil pengawas internal bersiap melakukan penyergapan, suasana sudah berubah menjadi waspada. Ketika tim mulai bergerak, suasana mendadak menjadi tegang. Seorang petugas mula-mula tampak memperhatikan gerak-gerik mereka dengan tatapan curiga. Beberapa rekan yang diduga pelaku mulai menghilang satu persatu. Sinyal bahaya mulai terdengar. Penyergapan yang sempat terlihat mulus berubah menjadi kacau balau ketika petugas lain yang tidak terduga muncul dan menghalangi langkah tim penyergapan. Pasukan pengawas yang sudah siap menangkap ternyata dihadang oleh penghalang internal. Ancaman tersurat dan tersirat mulai bermunculan. Bahkan ada yang berani mengeluarkan suara keras, menegaskan agar penyergapan dihentikan karena belum ada izin resmi. Suasana gaduh dan penuh ketegangan pecah di ruang itu. Ketegangan itu membuat Sari dan tim menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan besar yang memegang kendali di dalam institusi. Kedok kecurangan di balik seragam yang mereka perangi ternyata lebih dalam dan berlapis-lapis daripada yang mereka bayangkan. Undang-undang dan birokrasi terkadang dijadikan alat untuk menutupi kejahatan ini. Aldo, yang mengawasi dari luar, tiba-tiba merasakan bahaya mengancam. Ia harus cepat bertindak untuk membantu tim dari sisi luar yang mulai terpojok. Dengan cekatan, Aldo menggunakan jalur belakang untuk mengirimkan sinyal darurat kepada tim pengawasan pusat. Namun, waktu yang mereka miliki sangat terbatas sebelum segala bukti dan kesempatan hilang begitu saja. Penyergapan yang gagal itu bukan hanya menguras tenaga dan tenaga psikologis, tapi juga meninggalkan bekas luka yang dalam. Sari merasa kecewa dan frustasi, tapi tekadnya justru semakin memperkuat semangat juang. Ia tahu, kegagalan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal pembelajaran untuk strategi yang lebih matang dan hati-hati. Sementara itu, pihak-pihak yang terganggu dengan penyergapan ini mulai berusaha mengintimidasi Sari dan Aldo. Pesan-pesan ancaman muncul, baik secara langsung maupun melalui perantara. Mereka dipantau dan diikuti. Namun, mereka berdua tetap teguh pada komitmen dan cita-cita membongkar kebenaran. Dalam beberapa hari setelah penyergapan gagal, Sari dan Aldo menyusun ulang rencana. Mereka bekerja lebih tersembunyi dan hati-hati, mengandalkan jaringan informasi yang lebih luas dan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan bukti tanpa diketahui pihak-pihak yang berminat menghalangi. Adelia, yang sebelumnya dikenal sebagai teman dekat Sari, kini menjadi orang yang paling sulit dihadapi. Posisinya yang tersandung dalam rekaman amplop rahasia membuatnya menjadi musuh yang potensial dan sumber informasi berbahaya, namun sulit dijangkau. Penyelidikan dimulai untuk mencari tahu siapa lagi yang mungkin berkhianat atau terlibat dalam jaringan pungli tersebut. Dalam situasi penuh ketegangan itu, Sari teringat prinsip yang selalu dia pegang teguh saat menjalani tugas sebagai polwan. Kejujuran dan keberanian harus dijaga meskipun menghadapi dunia yang penuh kebohongan. Sedangkan Aldo, dalam kesederhanaannya, menjadi sosok pahlawan tanpa pamrih yang selalu menguatkan istrinya dengan cara dan tindakan yang sederhana namun berdampak besar. Penyergapan menjadi babak penting dalam perjuangan Sari dan Aldo membersihkan kepolisian dari praktik pungli dan korupsi. Setelah mengumpulkan bukti kuat dari flash disk berisi rekaman rahasia, mereka mempersiapkan langkah besar yang akan mengguncang jaringan gelap yang selama ini bersembunyi dengan nyaman di balik seragam dan kewenangan. Rencana penyergapan tersebut dirancang dengan perhitungan matang, menyisipkan setiap detail agar berhasil menangkap pelaku secara langsung dan mengamankan bukti tanpa ada celah. Tim kecil yang terdiri dari beberapa rekan terpercaya berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Semangat dan harapan membara mengiringi setiap persiapan. Namun di balik itu ada pula hawa hati yang tegang karena tahu risiko yang mengintai. Sari, dengan wajah tegang namun penuh tekad, memimpin tim kecil tersebut. Ketika waktu yang ditentukan tiba,
Tim bergerak secara terkoordinasi. Mereka memantau ruang istirahat dan area parkir belakang kantor polisi, lokasi yang sudah diidentifikasi sebagai titik transaksi pungli dan suap. Keberhasilan penyergapan ini diharapkan menjadi bukti nyata yang bisa mengguncang jaringan dan menumbangkan pelaku. Namun rencana yang sudah tertata rapi justru segera menemui kendala serius. Beberapa petugas yang dicurigai sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Bahkan ada petugas lain di dalam yang turut memberi kode untuk mengantisipasi langkah penyergapan. Ketika tim mulai bergerak, suasana berubah menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Beberapa petugas yang menjadi target langsung menghilang begitu melihat gelagat aneh. Posisi mereka sudah kosong ketika tim tiba, hanya menyisakan ruang sepi dan rasa kecewa. Sebuah kekuatan tak terlihat telah memperingatkan mereka jauh-jauh hari, membuat upaya penyergapan itu sia-sia. Ketegangan memuncak ketika petugas-petugas lain yang tidak termasuk bagian target muncul dari balik sudut. Dengan suara lantang, mereka meminta tim mengurungkan rencana penyergapan dengan alasan belum ada izin resmi. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan. Suasana yang semula tenang berubah menjadi gaduh dan penuh ketegangan. Sari dan rekan-rekannya terjebak di antara sikap pertahanan itu. Beberapa petugas mencoba mengintimidasi dengan ancaman tersurat, menegaskan perlunya menghentikan proses penyergapan karena dianggap melanggar prosedur. Di balik itu, tersimpan usaha untuk menghalangi bukti dan memberangus jejak. Ketidakpastian dan bahaya mengitari mereka. Sari menyadari betul bahwa aparatus kepolisian yang mereka lawan bukan sekadar pelaku pungli biasa, namun jaringan bersekongkol yang telah merangkul lapisan-lapisan kekuasaan lebih tinggi. Mereka bermain dengan aturan dan birokrasi demi melindungi kepentingan gelap. Di luar kantor, Aldo mengawasi dari kejauhan dengan penuh kewaspadaan. Rasa cemas menyelimuti karena ia tahu bahwa jika penyergapan gagal, risiko terhadap keselamatan mereka akan meningkat drastis. Dengan cekatan, Aldo mengaktifkan alat komunikasi rahasia untuk meminta bantuan dari tim pengawasan pusat, berharap ada dukungan cepat yang bisa memperkuat posisi penyergapan. Namun, waktu terbatas dan pengamanan internal yang ketat membuat segalanya menjadi sangat sulit. Beberapa personel penghalau berusaha memutus jalur komunikasi dan mengalihkan perhatian tim penyergapan. Aldo dengan lihai mencari celah agar komunikasi tetap terjaga dan pesan penting tidak terputus. Keadaan memanas ketika salah satu tim terpojok dan harus menghadapi serangan verbal serta fisik dari kelompok yang ingin menggagalkan operasi. Pertarungan kecil terjadi, bukan hanya untuk membuktikan integritas, tapi juga untuk mempertahankan nyawa dan kebenaran yang sudah mereka perjuangkan. Penyergapan yang gagal membawa dampak besar bagi Sari dan Aldo. Kelelahan fisik dan psikologis menyatu dalam kekesalan dan rasa frustrasi. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka tetap mempertahankan tekad yang kuat. Sebuah kegagalan bagi mereka adalah pelajaran berharga untuk meningkatkan strategi. Selain berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat dan licik, mereka juga harus menghadapi ancaman yang semakin nyata. Pesan-pesan ancaman bertebaran, baik lewat telepon maupun pertemuan tersembunyi. Adelia, yang dulunya teman dekat Sari, mulai menunjukkan sikap yang berubah drastis, dan menjadi penghalang serta sumber informasi bagi jaringan yang berusaha melawan. Sari dan Aldo memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka mulai membangun jaringan informasi yang lebih luas, memperkuat komunikasi dengan pihak luar yang memiliki integritas, dan merencanakan penyergapan kedua yang lebih hati-hati dan terstruktur. Mereka menyadari bahwa perlawanan terhadap korupsi di dalam institusi sebesar kepolisian adalah perang yang panjang dan penuh liku. Penting untuk memperkuat bukti, mendapatkan dukungan dari pimpinan yang bersih hati, dan memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam perjuangan ini. Dalam perenungan malam, Sari mengingat kembali pangkal mula perjuangannya. Memulai dari hinaan di hari pernikahan hingga kejutan menemukan bukti pungli, semua membentuk tekad kuat dalam dirinya dan Aldo. Mereka berdua telah bersumpah untuk tidak mundur, meski tantangan menjadi lebih berat dari yang pernah dibayangkan. Setelah kegagalan penyergapan yang dirasakan Sari dan Aldo, tekanan dan kecurigaan semakin menguat di lingkungan kantor kepolisian. Namun, apa yang menunggu mereka ternyata jauh lebih rumit dan mengkhianati daripada yang sebelumnya terbayangkan. Fokus perhatian mulai tertuju pada seorang polwan bernama Adelia, yang selama ini dikenal sebagai teman dekat Sari.
Namun di balik kedekatan itu, tersembunyi sebuah rahasia mencengangkan yang mampu mengguncang hati Sari lebih dalam. Adelia, yang dulu sering menjadi pendengar setia dan sumber dukungan, berubah menjadi sosok yang sulit dipahami. Perubahan sikapnya perlahan terlihat, mulai dari sikap menghindar, tanggapan dingin, hingga waktunya yang sering hilang tanpa alasan jelas. Sari tak bisa menutupi rasa penasaran dan kecurigaan ketika tanda-tanda ini mulai muncul. Situasi menjadi lebih jelas ketika dalam rekaman rahasia yang mereka dapatkan di flash disk sebelumnya, Adelia tampak menerima amplop coklat yang diduga berisi uang dari seorang petugas yang berkaitan dengan proyek jalan dan pungli lainnya. Adegan yang terekam dengan jelas itu menjadi pukulan keras bagi Sari, yang merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dipercayanya. Keputusan Sari untuk mendekati Adelia secara langsung bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memilih waktu yang tepat, mencoba berbicara secara pribadi di ruang kecil tanpa gangguan. Dalam pertemuan itu, Sari menghadapi Adelia dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan berharap masih ada peluang untuk mengembalikan kebenaran. Adelia terlihat terpukul saat disinggung soal rekaman itu. Ia menunduk dan mulai mengeluarkan alasan bahwa tekanan dari atasan dan lingkungan kerja yang toksik membuatnya sulit menolak permintaan tersebut. Namun, alasan itu tidak cukup melegakan hati Sari, yang menyadari bahwa pilihan Adelia telah membawa konsekuensi berat bagi nama baik dan peluang reforma di dalam kepolisian. Sari dengan hati-hati mengajak Adelia untuk bersama-sama memperbaiki keadaan, membuka keterlibatan lebih banyak pihak, dan berani mengungkap apa yang selama ini tersembunyi. Ia menawarkan perlindungan dan dukungan agar Adelia tidak merasa sendirian dalam perjuangan yang berbahaya ini. Namun, langkah ini membawa risiko besar. Adelia menjadi pusat perhatian tersendiri. Banyak mata yang mengawasi dan anotasi bertebaran di belakang punggungnya. Alih-alih menerima dukungan tanpa syarat, Adelia mulai mendapat ancaman tersembunyi yang membuatnya semakin takut dan ragu. Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh Adelia, tapi juga oleh Sari dan Aldo yang selalu mengawasi dan melindungi teman mereka. Mereka harus terus berjaga, menyusun strategi agar informasi penting tidak bocor ke pihak yang salah. Dalam dunia penuh intrik dan pengkhianatan, kepercayaan menjadi mata uang paling berharga sekaligus paling langka. Seiring waktu, Adelia mulai membuka sedikit demi sedikit keterlibatannya dan memberikan informasi serta nama-nama lain yang terkait dalam jaringan pungli tersebut. Informasi ini menjadi terobosan penting bagi Sari dan tim untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dan menemukan pola yang berulang. Dalam proses penyelidikan, mereka menemukan bahwa amplop rahasia bukan hanya soal uang semata, melainkan lambang sistem yang korup dan sulit dipatahkan. Setiap amplop yang dibagikan merupakan bagian dari rantai panjang suap yang menghubungkan berbagai pihak dengan kepentingan tersembunyi di dalam instansi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Adelia dan Sari lebih dari sekadar mengumpulkan bukti, tapi juga melibatkan upaya membangun jaringan solidaritas baru di antara petugas-petugas yang ingin perubahan. Mereka sadar betul bahwa tanpa dukungan internal, pemberantasan korupsi akan selalu menemui jalan buntu. Sari dan Aldo mengatur pertemuan-pertemuan kecil dengan beberapa petugas yang masih memiliki integritas. Diskusi dan koordinasi dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan keamanan dan kerahasiaan. Membuka ruang komunikasi yang aman menjadi kunci untuk membangun gerakan perubahan dari dalam. Tekanan terus berdatangan dari luar dan dalam, namun semangat untuk mengangkat nilai kejujuran tidak pernah padam. Adelia, walaupun penuh rasa takut, mulai memahami bahwa keberanian untuk berubah adalah jalan satu-satunya agar tumpukan kejahatan yang terjadi bisa dihentikan. Dalam perjalanan ini, Sari dan Aldo juga belajar banyak tentang sisi kelam institusi dan perang psikologis yang harus mereka jalani. Pengkhianatan dari orang-orang dekat, intimidasi, dan ancaman menjadi bagian dari keseharian yang mereka jalani dengan tabah. Setelah menyelami lebih dalam rekaman dan dokumen rahasia yang berhasil dikumpulkan, Sari dan Aldo mulai mendapat gambaran yang lebih jelas tentang jaringan yang tengah mereka hadapi. Daftar nama yang tercantum dalam laporan dan rekaman itu bukan hanya menunjukkan sekelompok oknum, melainkan menggambarkan sebuah sistem korupsi yang telah terorganisir dengan baik, menjangkau berbagai tingkatan dalam institusi kepolisian tempat Sari bertugas. Nama-nama itu bukan sembarang orang. Mereka adalah para pejabat dan petugas yang selama ini dipercaya untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun kenyataannya,
Mereka adalah bagian dari jaringan yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dengan mengorbankan masyarakat dan integritas institusi. Sari membuka setiap berkas dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail dan mencoba memahami siapa yang berada di balik setiap nama. Beberapa nama muncul berulang kali dalam berbagai rekaman dan dokumen, menandakan peran sentral mereka dalam skema pungli dan korupsi. Ada nama Kapolsek yang selama ini dikenal tegas dan dihormati, namun ternyata menjadi pengendali dana operasional gelap. Daftar itu tidak hanya berisi nama, tapi juga detail keterlibatan mereka, dari yang menerima langsung amplop rahasia, pengatur distribusi uang, hingga pelindung jaringan di tingkat yang lebih tinggi. Data yang terkumpul menunjukkan adanya keterkaitan antara proyek jalan, tilang kendaraan, pengurusan surat izin, serta aliran dana lainnya yang terus mengalir ke kantong mereka. Ketika Sari dan Aldo mulai menghubungkan titik-titik ini, mereka semakin sadar bahwa melawan jaringan ini bukan perkara mudah. Ada kekuatan besar yang berusaha melindungi para pelakunya dengan segala cara. Namun, dalam kebersamaan mereka menemukan kekuatan yang tak kalah besar untuk melanjutkan perjuangan. Informasi tentang daftar nama yang terlibat ini menjadi senjata utama dalam perencanaan langkah selanjutnya. Sari memutuskan untuk menyimpan data ini secara rahasia dan hanya membagikannya kepada orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Keamanan informasi menjadi prioritas utama agar tidak jatuh ke tangan yang keliru dan membahayakan misi pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup dengan beberapa pejabat yang menunjukkan niat baik, Sari mempresentasikan temuan ini dengan hati-hati. Reaksi yang diterima beragam. Ada yang terkejut, ada yang meragukan, tapi ada pula yang memberikan dukungan penuh. Komitmen mereka menjadi titik awal untuk membentuk front anti-korupsi yang solid. Aldo, yang selalu menjadi pendukung setia Sari, turut berperan dalam pengawasan dan pengamanan data. Selain tugasnya sebagai mata-mata di lapangan, ia memastikan setiap bukti yang dikumpulkan tidak hilang dan siap digunakan saat waktu yang tepat datang. Sari juga mulai mempersiapkan dokumen pendukung dan laporan resmi yang nantinya akan diserahkan ke kepolisian pusat dan lembaga pengawas independen. Ia tahu bahwa penyampaian data ini harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak menimbulkan kontroversi atau penolakan. Beberapa kali, Sari harus menghadapi tekanan dan intimidasi halus dari pihak-pihak yang khawatir posisi dan bisnis keduanya akan terancam jika laporan tersebut diteruskan. Namun keteguhan dan keberanian mereka berdua tidak pernah goyah. Mereka tahu bahwa mereka menjalankan tugas mulia demi kebaikan yang lebih besar. Di balik layar, proses koordinasi dengan lembaga eksternal juga mulai berjalan. Dukungan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memudahkan langkah Sari dan Aldo dalam memperkuat investigasi dan membuka peluang penindakan yang lebih luas. Sinergi yang terbentuk menjadi harapan baru untuk membersihkan kepolisian dari praktik kotor yang sudah menggerogoti. Sari juga mengingat betapa berat perjuangannya selama ini, dari hinaan di hari pernikahan, tekanan di tempat kerja, hingga bahayanya tumpukan bukti yang harus dijaga. Namun membuat perubahan tidak pernah mudah dan ia memilih berdiri tegak. Tidak mundur walaupun jalannya penuh duri. Menyadari betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas, mereka berdua mulai menggalakkan program diskusi dan sosialisasi tentang integritas dan etika di antara pejabat muda yang memiliki semangat sama. Mereka berharap regenerasi ke depan bisa menghapus budaya korupsi dan membangun institusi yang dipercaya masyarakat. Ada momen-momen reflektif di mana Sari duduk termenung memikirkan perjalanan yang telah mereka lalui. Ia bersyukur memiliki Aldo yang selalu ada di sisinya, menjadi cahaya dan kekuatan di tengah kegelapan. Bersama, mereka percaya bahwa perubahan dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Panggilan mendadak dari Kapolsek datang tanpa alasan yang jelas. Namun nada suaranya yang dingin dan penuh tekanan membawa pesan tersirat yang sulit diabaikan. Sari menatap layar telepon dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, panggilan itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuknya. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi ujian berat atau jebakan mematikan. Pada pagi yang mendung, Sari mengenakan seragam lengkap, rapi dan penuh kewibawaan. Sepatu hitam berkilau menapaki koridor kantor dengan langkah pasti. Di balik wajah tegasnya, hatinya berdegup kencang menghadapi ketidakpastian. Suasana di kantor sudah terasa berbeda sejak pagi. Tatapan rekan kerja lebih tajam dan penuh rahasia,
Bisik-bisik menyebar tanpa suara dan pilih-pilih kalimat saat menyapa. Sari melangkah menuju ruang Kapolsek dengan kewaspadaan tinggi. Pintu kayu gelap yang selama ini menjadi simbol otoritas dan ketegasan kini berubah menjadi penghalang tegas antara kebenaran dan tipu daya. Begitu mengetuk, suara datar dari dalam mempersilakan masuk. Langkahnya memasuki ruang terbatas yang harum kopi dan formalitas strategis. Kapolsek duduk di balik meja besar. Ekspresi wajahnya penuh kontradiksi, antara senyum tipis yang menyiratkan ancaman dan pandangan tajam yang meneliti setiap gerak-gerik Sari. Udara di ruangan itu terasa kental dengan ketegangan yang nyaris bisa diraba dan mengikat setiap nafas yang dihela. "Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini?" Suara Kapolsek lembut namun penuh arti, seolah mencoba mengendalikan situasi dengan kekuatan kata-kata. Sari menjawab dengan tenang, meski suara hatinya bergetar. "Tidak, Pak. Saya belum mengetahui alasan pastinya." Kapolsek mulai menyindir perubahan yang terjadi pada Sari sejak menikah dengan Aldo. Dalam bisik penuh makna, ia membicarakan betapa lingkungan dan hubungan Sari menjadi perhatian semua orang, dan bagaimana nama serta reputasi institusi bisa terganggu oleh hal-hal yang dianggap tidak pantas. Ucapan itu seolah merupakan peringatan samar yang menuntut agar Sari berhati-hati dalam tindakannya. Ketika Sari mencoba menjelaskan dengan sikap profesional tentang laporan dan penyelidikan yang sedang berjalan, Kapolsek memotong dengan senyum sinis. Ia menguji keteguhan dan keberanian Sari dengan pertanyaan tentang suaminya. "Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia lakukan?" tanya Kapolsek dengan nada menyudutkan. Sari menghela napas panjang namun tidak gentar. "Dia hanyalah tukang becak, Pak," jawabnya ringkas. Namun dalam hatinya tersimpan keberanian dan keyakinan bahwa Aldo lebih dari sekadar tukang becak biasa. Jawaban itu membuat suasana semakin panas. Tiba-tiba, detik-detik sepi itu pecah dengan suara klik pintu terkunci dari dalam. Pintu tertutup rapat, seolah menandai bahwa pertemuan ini bukan hanya formalitas biasa, tapi juga jebakan atau konfrontasi yang akan menentukan masa depan Sari. Kapolsek berdiri, mengelilingi meja dengan langkah perlahan, memperlihatkan dominasi dan kekuasaan. Suaranya dingin dan penuh ancaman saat menyampaikan ultimatum. "Kalau kalian menyimpan sesuatu, lebih baik serahkan sekarang sebelum semuanya terlambat. Saya punya orang di mana-mana, bahkan di Mabes." Sari merasakan tekanan yang luar biasa, tapi ia tetap berdiri tegak. Matanya menatap tajam tanpa ketakutan. "Kalau Bapak tidak memiliki pertanyaan resmi, saya minta izin keluar," ucapnya dengan sopan namun tegas. Kapolsek tertawa pendek, menandakan ketidaksenangannya terhadap sikap Sari yang tak mudah diintimidasi. Suasana ruangan menjadi mencekam ketika suara ketukan keras tiba-tiba menggema pelan di luar pintu. "Buka pintu. Ini dari tim pengawasan internal Mabes Polri. Kami punya surat perintah penggeledahan." Suara itu membelah ketegangan dan memberi harapan baru bagi Sari. Pintu dibuka paksa oleh 4 pria berpakaian sipil yang membawa surat resmi bermaterai, menunjukkan legalitas tindakan yang diambil. Kapolsek terdiam, wajahnya berubah pucat saat menyadari bahwa kekuasaan yang disimpannya mulai digugat dengan bukti formal dan tindakan nyata. Dalam keheningan yang menggantung, Sari berdiri dengan rasa lega sekaligus bangga. Ia menatap Kapolsek dengan sorot mata yang jelas menyatakan kemenangan, bukan hanya atas dirinya, tapi atas kebenaran yang telah lama diperjuangkan. "Suami saya mungkin hanya tukang becak, tapi dari becaknya dia melihat lebih banyak daripada Bapak dan orang-orang di balik meja itu," ucapnya dengan lugas. Di luar, Aldo mengawasi dari jarak aman, matanya di depan layar kecil yang menunjukkan situasi terkini. Begitu pintu dibuka, ia menarik napas lega, menyalakan motor dan perlahan meninggalkan lokasi dengan perasaan campur aduk antara lega dan waspada. Tidak lama setelah penggeledahan, berita tentang penangkapan Kapolsek dan beberapa pejabat lainnya yang terlibat praktik korupsi tersebar luas ke semua media nasional. Foto-foto penangkapan dan penggeledahan menjadi headline utama, mengguncang dunia kepolisian dan masyarakat. Sari dan Aldo menyadari bahwa langkah ini adalah kemenangan kecil, namun berarti yang membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar dan sistematis. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi kini mereka memiliki kekuatan dan bukti yang lebih besar untuk melangkah maju.
Momen yang sangat dinantikan akhirnya tiba setelah perjuangan panjang dan melelahkan yang dijalani Sari dan Aldo dalam mengungkap jaringan korupsi dan pungli yang menyelimuti institusi kepolisian tempat mereka mengabdi. Pengakuan dari seorang jenderal polisi senior menjadi titik balik yang mengguncang keberadaan kelompok korup tersebut dan menandai akhir dari masa gelap yang selama ini menyelimuti. Situasi berawal ketika Kapolsek yang menjadi pusat jaringan korupsi ditangkap bersama beberapa anggotanya setelah mayoritas bukti dari hasil penyergapan dan rekaman rahasia yang dikumpulkan ditemukan sangat kuat dan tak terbantahkan. Penangkapan ini disambut dengan harapan dan ketegangan sekaligus karena efek berantai yang dapat terjadi. Sari dan Aldo tidak hanya merasa lega, tetapi juga bangga bahwa perjuangan mereka membawa hasil nyata. Namun, mereka sadar bahwa ini baru permulaan dari proses panjang reformasi dan pembersihan yang harus dijalankan lebih luas dan sistematis. Pengakuan jenderal yang bernama Pramana, ayah Aldo, menjadi sorotan publik dan media. Sebagai perwira tinggi dengan reputasi bersih, ia memilih untuk membuka cerita dan mengakui keterlibatan institusi kepolisian dalam rangka membongkar praktik korupsi yang sudah merajalela. Pengakuan ini bukan keputusan mudah, karena menyangkut nama besar dan resiko karir yang tinggi. Dalam pengakuannya, Jenderal Pramana menegaskan bahwa penyamaran Aldo sebagai tukang becak bukan sekadar misi rahasia biasa, melainkan bagian dari operasi intelijen khusus yang dirancang untuk membongkar praktek haram tersebut dari dalam. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak tekanan dan ancaman yang dialami, termasuk dari kalangan yang tidak ingin perubahan itu terjadi. Pengakuan ini mengguncang dunia kepolisian dan membukakan mata banyak orang bahwa perlawanan terhadap praktik korupsi harus datang dari keberanian individu dan dukungan sistemik. Jenderal Pramana juga menegaskan bahwa institusi kepolisian harus terus melakukan reformasi menyeluruh agar bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Berita tentang pengakuan dan penangkapan ini menjadi headline utama di seluruh media nasional maupun internasional. Berbagai tanggapan bermunculan dari masyarakat, pejabat pemerintahan, dan komunitas hukum yang mengapresiasi keberanian dan integritas yang diperlihatkan. Mereka berharap langkah ini membuka jalan untuk membersihkan tubuh kepolisian dari segala bentuk korupsi. Sementara itu, Sari dan Aldo mulai menjaga kestabilan pribadi setelah melewati masa sulit penuh tekanan dan ancaman. Keduanya bersyukur telah melewati badai bersama dan bertekad untuk tetap melanjutkan perjuangan walaupun tantangan masih terbentang. Dalam proses pengadilan yang ketat dan transparan, Jenderal Pramana dan beberapa pelaku utama menjalani pemeriksaan dan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hal ini memberikan contoh bahwa tidak ada tempat bagi korupsi, tak peduli siapa yang terlibat dan seberapa tinggi jabatannya. Sari, di sisi lain, mulai mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan keberaniannya. Ia diangkat menjadi salah satu pejabat pelopor reformasi dalam institusi, yang bertugas menjaga integritas dan membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kejujuran dan keterbukaan. Kisah yang bermula dari hinaan dan kecurigaan kini berubah menjadi simbol keberanian, integritas, dan harapan bagi institusi kepolisian dan masyarakat luas. Sari dan Aldo menjadi teladan bahwa perubahan besar bisa datang dari tekad dan kerja keras, meski sumber dukungan datang dari tempat yang tak terduga. Aldo kembali ke peran sederhananya sebagai tukang becak, namun kali ini dengan penghormatan dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil bisa berbuah besar. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungan sekitar yang melihat bahwa keterbukaan dan keberanian tak mengenal latar belakang. Kemenangan ini juga membuka peluang bagi kebijakan baru dan pembentukan korps khusus yang menangani pemberantasan korupsi di kepolisian, yang kemudian mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga anti korupsi nasional. Ini menjadi momentum reformasi yang tidak hanya bergulir di segelintir wilayah, tapi menyebar hingga ke akar rumput.